pagi, perkenalkan saya Maria Goriti Dewi, SPD. Saya guru matematika di SMKS Sanjaya Bejawa, NTT. Saat ini saya sedang melaksanakan perkuliahan PPG dalam jabatan periode 3 tahun 2023 di Universitas Negeri Semarang. Dan saat ini juga saya sedang melaksanakan PPL Aksi 2 dengan menggunakan model Project Based Learning pada materi trigonometri di fase E di elemen geometri pada kelas 10. Selamat menyaksikan. Di depan layar hadir Pak Dr. Wardono, MSI. Beliau sebagai dosen pembimbing Ibu. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi Ibu Maria dan para siswa SMKS Sanjaya Bejawa. Oke, terima kasih. Halo. Pak. Oke. Sudah, Pak? Oke, baik, terima kasih, Pak. Jadi saya perkenalkan dulu ya. Langsung perkenalan, Ibu. Iya. Oke. Ya, terima kasih. Selamat pagi kepada para siswa SMKS Sanjaya Bejawa. Pagi hari ini anak-anak akan belajar matematika bersama dengan Ibu Maria Goriti. Kiranya anak-anak semangat terus ya untuk belajar, supaya belajar matematika dengan senang hati ya, karena matematika itu adalah pelajaran yang sangat penting dan berguna untuk kehidupan kita, baik hari ini maupun hari-hari yang akan datang. Terus semangat ya, berjuang untuk menguasai materi matematika sebanyak-banyaknya. Kiranya Tuhan memberkati belajar dari anak-anak semua. Terima kasih dan waktu kami kembalikan kepada Ibu Maria Goriti. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Oke, berikut di depan kita juga hadir Ibu Ida Jubaida, SPD. Beliau sebagai guru pamongnya Ibu. Selamat pagi, Ibu Ida. Selamat pagi Bu Maria, selamat pagi anak-anak SMKS Bejawa. Semoga kalian dalam keadaan sehat, bisa mengikuti pelajaran. Insya Allah kegiatan ini bermanfaat. Kegiatan pembelajaran dilaksanakan dengan suasana hati yang menyenangkan, yang senang, yang gembira, sehingga materi yang diberikan oleh Bu Maria bisa diterima dengan baik. Tetap semangat anak-anak. Bu Ida dan Pak Wardono akan mendampingi kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan oleh Bu Maria Goriti. Monggo Bu Maria diteruskan. Baik, terima kasih Pak Wardono dan Ibu Ida. Sekian ya perkenalan Ibu, perkenalan kalian dengan dosen pembimbing Ibu. Kegiatan kita hari ini, Ibu minta salah satu siswa untuk memimpin kita dalam doa. Silakan. Franciscus Ferdinandus Aditya 3 hadir ya. Oke.
Gregorius Jacqueline Suemeo. Oke. Alfiano Christian Balu. Christian. Anastasia Mangko. Vincentius De Paul Jackson Hada. Christophorus A. Mada. Reynaldus A. Elga. Gervasius Lawa. Adrisius Rasa Lawa. Firman Ardian Bone. Christian Adida Esria. Oke. Emmanuel Renol Kadeo. Hilder Gardis Kai. Oke. Valentino Ailen. Oke. Mario AP Mendoza. Ada Maria Aprilia Yuliana. Ada Sapio Yunadis Waktu. Hadir. Tresia Sukeni. Hah? Tidak ada. Kenapa dia sakit ya? Doakan dia cepat sembuh, bisa bergabung dengan kalian untuk belajar ya. Diana Pale. Sakit juga. Lagi kompak sakit. Terus Padrulis Salom Mere. Cesarius Balubea. Mana? Oke. Franciscus Jepanto Tuga. Hadir, Bu. Yoge Apilio Fernando Bora. Ada ya. Tiga orang yang sudah hadir ya? Ya dok? Sakit dok? Kedua mengunjungi mereka. Oke. Awal pelajaran hari ini Ibu akan ya mereview kembali pelajaran kita minggu lalu. Minggu lalu kalian belajar tentang apa? Trigonometri. Kita mempelajari tentang perbandingan trigonometri pada segitiga siku. Bertanya, apa itu trigonometri? Saya, Bu. Oke, silakan. Trigonometri adalah ilmu yang mempelajari tentang sisi dan sudut pada sebuah segitiga. Oke, trigonometri. Oke, tangan untuk teman. Ya, trigonometri adalah ilmu yang mempelajari tentang ukuran pada segitiga. Ukuran ini ada ukuran apa? Panjang? Panjang sisi. Apalagi? Baik, yang kedua, pada trigonometri apa saja yang kalian pelajari? Ya, silakan Mona. Ada 6 perbandingan, oke? Yaitu sinus, kosinus, tangen, kosakan, sekan, dan kotangen. Oke, ada 6 ya. Bertangan untuk Nona nih. Ada 6 perbandingan. Ada sinus, ya, kos, kosinus, tangen, kotangen, ya, kosekan, sekan. Oke ya. Baik, yang berikut. Ya, kita salah seorang siswa untuk menyebutkan cukup 3 perbandingan trigonometri yang kita pelajari minggu lalu. Ada sin, perbandingan sinnya apa, cosnya apa, tangennya apa. Silakan, siapa? Oke, Ale silakan. Sin alfa sama dengan sisi depan sudut alfa perbandingan sisi miring. Cos alfa sama dengan sisi samping sudut alfa perbanding sisi miring. Tan alfa sama dengan sisi depan sudut alfa perbanding sisi samping sudut alfa. Sudah ya. Oke, tepuk tangan untuk teman. Jelaskan materi tentang konsep perbandingan trigonometri pada segitiga. Siku-siku sudah kalian pahami, ya toh? Sekarang dari ilmu yang kalian pahami, apa mau diterapkan bagaimana? Sudah? Jadi penerapan ilmu yang kalian dapat tentang perbandingan trigonometri yang saya aplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari itu yang bagaimana? Bisa? Oke. Pada hari ini kita akan pelajari tentang penerapan konsep perbandingan trigonometri pada segitiga siku. Penerapan konsep perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Oke. Tujuan pembelajaran atau capaian pembelajaran melalui model pembelajaran project based learning, peserta didik bisa menerapkan konsep perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku dengan menyelesaikan masalah kontekstual
ya dengan menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan perbandingan trigonometri menggunakan trigonometer sederhana dengan tepat. Oke. Untuk ya mendukung kegiatan ini ya di mana tujuan pembelajaran itu adalah mengaplikasikan. Minggu lalu Ibu sudah beri tugas kalian kan? Yaitu apa? Membuat trigonometer dalam kelompok. Oke, silakan tunjuk. Itu kelompok 1 ada tidak? Ada, Bu. Oke, bagus. Ya, terima kasih. Kelompok 2. Oke. Kelompok 3. Oke, kelompok 4. Berarti sudah semua ya? Oke. Nah, sekarang tujuan pembelajaran kita itu yaitu menerapkan atau ya pengaplikasian ya konsep perbandingan trigonometri dalam kehidupan hari-hari. Oke. Nah, sekarang buat apa kita belajar trigonometri? Manfaat ya mempelajari trigonometri itu banyak, ya toh? Di sini kan SMK ada jurusan bangunan, ya disebut dengan BPIB, ya toh? Di mana jurusan BPIB belajar trigonometri juga penting. Untuk apa mereka belajar ya? Dalam jurusan BPIB pasti kedepannya mereka akan menjadi teknisi sipil, ya, teknisi sipil itu materi trigonometri sangat perlu. Untuk apa ya? Untuk menghitung kemiringan jalan. Ya, ada jalan mendah kita. Kita menghitung itu menggunakan ilmu trigonometri. Yang kedua, menghitung ketinggian suatu gedung. Ya toh? Tinggi gedung itu berapa? Tinggi menara itu berapa? Tidak perlu kau secara manual ambil meter naik ke atas ujung menara kok. Tidak kan? Dia gunakan ilmu trigonometri. Yang kedua, untuk yang TKJ desain. Ya toh? Membuat video animasi. Ya toh? Tahu tidak video animasi? Ya. Ketepatan video, misalnya mulut gerak, suaranya harus sesuai dengan suara. Jangan saja mulut gerak lain, suaranya lain. Ya toh? Itu kan mau jadi ketawa toh? Oke. Terus yang berikut, yang ada mau jadi pilot, ada tidak? Ada. Siapa yang mau jadi pilot? Siapa? Angkat tangan. Ini siapa lagi? Nona menjadi pilot. Bagus, hebat ya. Perempuan juga menjadi pilot ya. Oke, jadi pilot itu berarti ilmu trigonometri itu harus paham. Kenapa seorang pilot harus belajar trigonometri? Ya karena pengaplikasinya dia berbeda. Kenapa? Landasan pesawat ya sesuai dengan landasan. Kalau kau tidak belajar, sudah berapa derajat sekarang pesawat ini mau tidak? Nah, kalau dia tidak tahu maka dia landasannya tidak sesuai dengan ya landasannya. Terus yang kedua, ada juga yang menjadi TNI. Ya. Terus polisi. Oke. Pasti dalam benak kalian kalau TNI itu berkaitan dengan fisik, perang, penggunaan senjata. Di situ ilmu trigonometri juga mereka harus kuat. Oke. Kenapa? Ya dalam menggunakan senjata ya, dalam menggunakan senjata di mana ya sudut yang dibentuk untuk senjata tersebut ya proyektil ini dikatakan dengan apa? Kata lain peluru ya toh harus tepat sasaran. Berapa derajat kan saya punya senjata ini tembak ke dia pas di kakinya ya toh. Kalau seorang polisi mau menangkap pencuri, pencurinya dia berontak pasti melumpuhkannya dengan menembak di kaki. Disuruh untuk menembak di kaki. Berarti harus tepat sasarannya di kaki. Jangan sampai kau tidak belajar trigonometri, orang suruh kau tembak di kaki, kau tembak orang tuanya di kaki ya. Oke, begitupun tentara di perang. Jangan sampai kau tidak belajar ilmu trigonometri kau duluan. Ya, musuh menyerang kau duluan. Nah, kau tidak musuhnya di situ, tembaknya mungkin sasarannya begini, kau lihat naik ke atas. Ya tak? Maka itu dia penting sekali belajar tentang trigonometri. Oke, untuk membawa kalian, silakan kalian menonton video yang Ibu tayangkan di depan. Di sini tinggi-tinggi sekali ya. Iya, kira-kira tingginya berapa ya? Terus bagaimana cara mengukurnya? Iya ya, gak mungkin manjat kan? Iya nih anak, kami lagi membicarakan tentang latihan kolam. Gimana melakukan kolam ya? Itu mudah sekali. Ibu Ida kan pernah menjelaskan kepada kita waktu belajar
Bisakah Anda menentukan tinggi pohon? Bisa. Masih bisa. Oke. Kalau bisa, caranya bagaimana? Menggunakan konsep trigonometri. Seandainya kalau di kebun, kalian pergi ke kebun, di kebun banyak pohon kan? Di kebun ada pohon apa? Hanya mau menghitung tinggi cengkeh. Kalau menggunakan konsep perbandingan trigonometri, biar kalian bisa. Karena di situ ada sudutnya, ada hanya salah satu sisinya ada. Ya toh? Kalau untuk dunia saya. Tapi kalau di dunia nyata ada kehidupan sehari-hari, masalah kontekstual di kebun tidak mungkin kalau tahu sudutnya itu berapa derajat. Ya toh? Kalau di kebun mengukur tinggi pohon cengkeh, oh saya kira-kira sudut pandang saya ke atas ujung cengkehnya sekian. Tidak bisa begitu. Ya toh? Harus menggunakan alat. Kalau untuk menghitung jarak juga dari posisi pau ke pohon cengkeh juga, ya harus menggunakan alat. Tidak bisa bilang, oh saya kira-kira, tidak bisa. Maka ya, oleh karena itu, ya pada pertemuan hari ini, ya kita akan membuat satu proyek, ya satu proyek yang akan kalian buat dalam kelompok. Kelompoknya sudah ibu bentuk, toh? Kalian akan memilih objek di lingkungan sekolah, ya, yang ada di lingkungan sekolah, yang akan kalian gunakan untuk menentukan tinggi, ya, dengan menggunakan alat klinometer yang sudah kalian buat dalam kelompok. Oke, silakan duduk dalam kelompok. Silakan. Yang sudah ibu. Silakan. Silakan kalian menonton video yang diputarkan di layar depan ini ya. Sudah ya? Ini tentang buku kelas kedua. Oke, sudah menonton video tadi? Sekarang dalam kelompok silakan kalian mendiskusikan proyek apa yang akan kalian buat ya dengan menggunakan alat klinometer ya. Tadi sudah lihat bagaimana langkah-langkah penggunaan klinometernya ya toh dalam pengamatan. Sekarang dalam kelompok silakan mendiskusikan proyek apa yang akan kalian buat ya. Pilih saja objek di lingkungan sekolah ya. Setiap kelompok objeknya berbeda, jangan sama. Sudah? Setelah itu silakan. Tugas saya sebagai pengukur, kamu dia sebagai pencatat, mungkin kamu terus kamu sebagai pengukir jarak antara objek dengan saya. Oke, kalau kamu buat proyek apa? Di sini akan mengukur tinggi ya. Sudah tahu posisi yang di mana? Sudah proyeknya. Oke. Terus
Di pengamatan tuh yang alat yang kalian gunakan apa tadi? Kilometer dan kapan akan melaksanakan kegiatan itu? Hari ini. Ya, sudah bagi tugas. Siapa yang jadi pengamat? Ya. Sudah bisa? Oke, bisa nonton di video yang ibu sebarkan di video ya di apa grup kelas ya. Oke. Namanya? Anak mereka? Proyek apa yang kau buat? Buat buku tinggi? Bikin bendera di sini ya, tanggal pengantar. Oke, waktunya? Pengamatan? Sekarang, oke. Terus sudah dibagi tugas? Siapa yang menjadi pengamat? Sudah. Oke. Terus? Sudah. Oke. Mungkin ada kendala mungkin yang mau ditanyakan Ibu? Sudah bisa paham tadi? Nah, di sini kelompok apa nih? Warga 6? Ya, warga 62. Oke, proyek apa yang kamu buat? Terus apa nih? Sudah bagi. Apa yang diperlukan di dalam pengamatan? Apa? Dinometer dan denometer. Selain itu apa lagi? Pengamatnya sudah bagi tugas. Siapa? Bisa ya? Baik, berasa sudah ya? Semua menentukan proyek yang akan dibuat setiap kelompok. Sekarang, ya, langkah-langkah yang penggunaan kilometer kalian sudah paham, ya toh? Berasa kalau keluar di lingkaran soal untuk mengukur tinggi objek, jangan salah lagi ya. Sekarang silakan keluar. Silakan keluar, satu. Bawa dan alatnya. Menuju objeknya ya. Oke. Ya. Ibu. Sudah? Tingginya sudah? Silakan catat tingginya tuh. Oke. Sudah? Oke. Ya, hasilnya 170 cm. Ya, 170. Ya. Sudah pengamat kedua. Mana ya? Sekarang tinggi pengamat kedua. Sudah. 165. 190. Ya, sampai di 5 meter ya. Yuk.
Oke, sudah ukur. Kok tarik? Sudah. Sudah melakukan pengamatan tadi? Sudah mencatat hal-hal yang tinggal pengamatan? Sekarang silakan dalam kelompok berdiskusi ya tentang masalah yang kalian cari, yaitu mencari tinggi satu objek yang kalian amat. Silakan. Silakan diskusi.
Sudah? Di pengamatan sudah kan? Sudah. Ayo kamu amati dulu. Di pengamatan berapa? Ini pengamatan 1,5 lagi menentukan tinggi tadi apa? tempat penyimpanan tiga air. Ini kelompok. Ibu ini bagaimana? Silakan. Tadi yang kamu yang pentingan dari kalian dari pengamatan dari kalian siapa tuh? Tiga kan? Pengamat. Pengamat kan tadi. Ya? Sudah? Silakan diskusi dibuat dalam satu rangkuman untuk dipresentasikan ya.
Sudah semua? Oke. Sudah semua? Sudah, Bu. Baik. Yang berikut ya. Ya. Diberi kesempatan ke kelompok Besti ya. Ya, Besti untuk memaparkan hasil pengamatan mereka tadi. Silakan maju. Silakan posisi kelompok lain mendengarkan hasil presentasi dari kelompok Besti. Silakan masuk. Oke. Silakan. Yang lain senang. Baik, kami akan memaparkan proyek yang kami amati. Nama proyek kami yaitu menghitung tinggi gedung bertingkat dengan linometer. Perhatikan gambar ini. Ini kami untuk mencontohi gambar gedung elektro di bawah. Jadi keterangan H ini adalah tinggi keseluruhan objek. X adalah jarak pandang pengukur dengan objek yaitu sini. Z tinggi pengukur yaitu ini. Y adalah jarak objek dengan pengukur yaitu dari gedung ke pengaman. Sudut elevasi adalah 90 derajat. Penyelesaian. Diketahui X sama dengan 5, Y2 sama dengan 1,5. Alfa sama dengan 45 derajat. Ditanya Y1. Jawab. Alfa sama dengan 45 derajat. Tan alfa sama dengan Y1 per X. Tan sama dengan 45 derajat sama dengan Y1 per 5 meter. 1 per Y1 sama dengan F per 5F 5 meter. Jadi kali sila saja. 5 kali 1 sama dengan 5 meter. Jadi Y1 nya sama dengan 5 meter. Y besar sama dengan Y1 tambah Y2 sama dengan 5 tambah 1,5 sama dengan 6,5. Jadi tinggi gedung tingkat adalah 6,5 meter. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Mungkin dari kelompok lain ingin bertanya, silahkan. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kelompok kami mau bertanya mengenai penentuan tinggi dari objek yang ingin dicari kelompok kalian menggunakan perbandingan tanggen. Apakah dalam penentuan tinggi objek bisa menggunakan perbandingan trigonometri yang lain, misalkan menggunakan perbandingan sinus dan kosinus? Terima kasih. Silakan menjawab kelompok ini. Oke, kita lakukan diskusi ya. Silakan diskusi sini.
Silakan kelompok basic menjawab pertanyaan dari kelompok bertanya. Baik, terima kasih. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok Jod. Menurut kelompok kami bisa menggunakan perbandingan lain, yaitu perbandingan kotange, karena kedua perbandingan ini bisa menjawab persoalan yang kita cari, yaitu mencari tinggi dari objek yang kita amati. Kalau menggunakan sin, di mana sin sisi depan berbanding sin miring, sedangkan cos adalah sisi samping berbanding sisi miring, tidak akan menjawab persoalan yang kita cari. Karena untuk menjawab persoalan yang kita cari harus menggunakan perbandingan antara sisi yang dicari dan sisi yang sudah diketahui panjangnya. Terima kasih. Berarti kesimpulannya bahwa tidak bisa menggunakan perbandingan sin dan cos, ya, hanya bisa menggunakan perbandingan tangen dan kotangen. Karena kalau perbandingan tangen dan kotangen dia akan menjawab persoalannya yang ditanya, yang dicari, yaitu menghitung tinggi objek. Bisa ya? Bisa mengerti bagaimana? Kelompok ini jawaban kelompok basic? Oke, baik, silakan. Nah, untuk kelompok basic, silakan untuk kelompok basic. Yang berikut kelompok. Ya, kelompok apa namanya? Anak mekanik. Silakan. Silakan kelompok anak mekanik. Benar, bisa dilihat teman, oke? Selamat siang untuk kita semua. Siang. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Nama proyek menghitung tinggi tiang bendera. Jadi gambar pengamatan tiang bendera. Pertanyaan menghitung tinggi keseluruhan objek. Yang sudah diketahui Y2 yaitu 1,5 yaitu tinggi pengamat, sedangkan Y1-nya belum diketahui, dan jarak pengamat dengan objek yaitu 3 meter, dan sudut elevasi yang diketahui 45 derajat. Jadi Y besar sama dengan Y1 ditambah dengan Y2 sama dengan X sama dengan 90 derajat dikurangi 45 derajat sama dengan 45 derajat. Itu menggunakan rumus tangen Y1 per X tang 45 derajat sama dengan Y1 per 1,5. 1 sama dengan Y1 per 1,5. Jadi Y1 sama dengan 1,5 meter. Y1 ditambah dengan Y2 yaitu sama dengan Y1 1,5 meter cm ditambah dengan 1,52 sama dengan 3,02 meter. Jadi hasil dari keseluruhan tiang bendera yaitu 3,2 meter. Tadi kesimpulan tinggi tiang bendera adalah 3,2 meter. Jadi Dan dari kami, mungkin ada pertanyaan dari kelompok lain, kami silakan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Saya akan memberikan pertanyaan kepada kelompok anak mekanik. Dari paparan hasil pengamatan kelompok, kalian membuat sketsa sudah sangat bagus dan jelas. Yang ingin kami tanyakan, bisakah kelompok kalian menentukan jarak pandang pengamat terhadap objek? Sudah? Ya, silakan diskusi situ ya.
Sudah? 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 Oke. Silakan menjawab pertanyaan dari kelompok warga 62. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok warga 62. Untuk menentukan jarak penghapusan bisa menggunakan perbandingan sin atau cos, karena kedua perbandingan ini merupakan perbandingan menggunakan sisi miring. Sisi miring dari sketsa kami ini berarti jarak pandang pengamat terhadap objek. Dari kelompok kami menggunakan perbandingan sin. Lanjut. Sin atau dengan sisi depan per sisi miring. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Menurut kelompok ini masih ada yang bertanya? Sudah puas? Oke, mereka bisa menggunakan dengan perbandingan sin, ya di mana sisi depan per sisi miring. Sisi depannya mereka sudah dapat, ya toh? Itu berapa tinggi tiang bendera? 3,2. Itu bisa menggunakan itu menentukan tinggi pengamat. Oke, sekian untuk kelompok warga anak teknik. Oke, silakan duduk dan beri aplaus untuk kelompok ini. Silakan duduk. Ya. Yang berikut kelompok 4. Nama objek pengukuran tinggi penyimpanan Tibet. Diketahui jarak pandang pengukur dengan objek atau yang disimbolkan dengan X sama dengan 40 derajat. Untuk menentukan sudut elevasinya, 90 derajat dikurangi 40 derajat sama dengan 50 derajat. Tinggi pengukur atau yang disimbolkan dengan Z sama dengan 170 cm. Jarak objek dengan pengukur atau yang disimbolkan dengan Y sama dengan 5 meter. Ditanya tinggi keseluruhan objek atau yang disimbolkan dengan H. Penyelesaian tan alfa sama dengan Y1 berbanding X. Tan 50 sama dengan Y1 berbanding X. Y1 sama dengan 50 kali X sama dengan 1,19 kali 5 sama dengan 5,95. Y sama dengan Y1 tambah Y2. Y sama dengan 5,95 tambah 4,2 sama dengan 10,15 meter. Jadi tinggi keseluruhan objek adalah 10,15 meter. Sekian dan terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Jika ada yang ingin bertanya, kami silakan. Ada yang ingin bertanya? Ya, silakan. Oke. Baik, silakan. Kami di sini makan jagung. Jagung goreng. Jagung titi. Kelompok kami mau bertanya, dari pengamatan yang telah kelompok lakukan, apakah ada pengaruh cara pengamat dengan objek terhadap sudut elevasi yang dibentuk dan tinggi objek? Minum oke. Campur teman saya. Kamu. Sudah? Oke, silakan. Takut.
Baik, terima kasih atas waktu. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok itu. Berdasarkan pengamatan dari kelompok kami menyimpulkan bahwa jarak pengamatan terhadap objek tidak ada pengaruh terhadap tinggi objek sejauh mana atau sedekat jarak pengamat dengan objek. Tetap saja tinggi objek tidak berubah. Tetapi kalau mengenai sudut elevasi yang dibentuk ada pengaruh semakin jauh pengamat dengan objek, sudut elevasi semakin kecil, begitupun semakin dekat sudut elevasi semakin besar. Sekian dan terima kasih. Sudah? Sudah, Bu. Dari kelompok ini? Yang pecah dulu. Kalau Yang dari kami? Jakarta. Sudah ya? Tepuk tangan untuk kelompok. Di mana, Bu? Oke, sudah semua? Ya, Ibu ambil dari 3 kelompok untuk memaparkan hasil pengamatan. Oke, sekarang kita refreshing dulu ya. Gerak dulu badan, ya. Oke, semua bangun di pinggir menghadap ke sini. Oke, besok. Goyang. Oke, sorry. Setelah kegiatan presentasi tadi, sekarang waktunya kita untuk mengevaluasi kegiatan. Oke, menurut kalian, ya, bagaimana kegiatan proyek kita hari ini? Satu orang jawab. Oke, Christian silakan. Ya, kiri sebentar. Apa? Sangat menyenangkan. Yang menyenangkannya bagaimana? Yang menyenangkannya bagaimana? Ya. Yang menyenangkan bagaimana Mas Christian? Objek yang bisa menghitung jarak ya tinggi pada objek yang mati. Oke, yang lain mungkin ada? Siapa yang lain? Siapa? Oke, sudah ya? Terus, apakah ada yang menemukan masalah dalam kegiatan tadi? Tidak ada. Tidak ada? Oke. Kalau tidak ada, yang berikut. Nah, kalau tidak ada, berarti tidak ada solusi. Masalah tidak ada, berarti tidak ada. Oke, yang berikut. Kita rangkum dulu kegiatan tadi. Oke, silakan dibuat rangkuman masing-masing. Silakan. Setelah dibuat rangkuman, kita 1-2 orang untuk membaca hasil rangkumannya. Silakan.
Ya. Sudah dibuat. Sudah? Kalau sudah, Ibu minta salah satu orang untuk membaca hasil rangkumannya tadi. Silakan. Ya, berdiri. Coba. Silakan, Bunda. Rangkuman materi hari ini. 1. Klinometer adalah alat sederhana yang digunakan untuk mengukur sudut elevasi dan sudut depresi. 2. Sudut elevasi adalah sudut yang dibentuk antara garis horizontal dan garis pandang dari pengamat ke objek pada posisi di atas. 3. Sudut depresi adalah sudut antara garis horizontal dan garis pandang dari pengamat ke sebuah objek pada posisi di bawah. 4. Mencari sudut elevasi sama dengan 90 derajat kurang besar sudut yang diperoleh saat pengukuran. Terima kasih. Sudah? Oke, ada yang lain? Sudah, sama? Oke, baik, ya itu tadi hasil rangkuman dari kalian. Yang pertama tentang klinometer ya. Klinometer ini merupakan alat bantu yang digunakan untuk menghitung tinggi suatu objek. Objek ini apa? Bisa tinggi menara, tinggi gedung. Kadang banyak objek yang kalian pilih ya. Ada yang pilih tinggi tempat penyimpanan di ada yang hitung tinggi yang pendek, ada yang hitung tinggi gedung, ada lagi yang hitung tinggi yang ya. Tapi menggunakan klinometer. Tanpa menggunakan klinometer kita tidak akan tahu bahwa sudut yang dibentuknya berapa.
Ya toh? Oke. Terus pada klinometer sudut yang dibentuk ada dua bentuk sudut, yaitu sudut elevasi dan sudut depresi. Ya. Sudut elevasi itu adalah sudut yang dibentuk antara garis horizontal dan garis pandang dari pengamat ke objek. Ya, arahnya dari bawah ke atas. Bedanya. Sedangkan sudut depresi adalah sudut antara garis horizontal dan garis pandang dari pengamat ke sebuah objek pada posisi dari atas ke bawah. Ya, kalau melihat sesuatu, misalnya melihat dari gedung bertingkat, kalau lihat ke bawah lapangan, itu disebut dengan sudut depresi. Kalau dari bawah lapangan lihat ke atas, disebut dengan sudut elevasi. Penentuan sudut elevasi bukan dari hasil penggunaan klinometer langsung bahwa oh dari hasil pengukurannya dapatnya 40 derajat, ya toh? Oh berarti ini sudut alfanya, bukan? Ya, sudutnya berarti dari ya objek dengan klinometer yang membentuk sudut 90 derajat. Dari situ bisa menentukan sudut besar sudutnya sama dengan 90 kurang besar sudut yang diukur dengan klinometer. Oke, sampai sini sudah mengerti? Ada yang mau bertanya silakan. Ya, ada yang mau bertanya silakan. Tidak ada? Ibu harap kalian sudah paham semua ya? Oke, kalau sudah, sekarang waktunya kembali ke tempat. Oke, atau posisi seperti ini tidak apa-apa. Siap. Ibu akan memberikan kalian satu soal. Ya, soal ini saya untuk nilai ya pengetahuan kalian. Apakah tujuan pembelajaran kita ini hari sudah tercapai atau tidak? Ya loh? Oke, untuk soal penilaian keterampilan dan sikap tadi sudah ambil pada kegiatan ya, kegiatan kelompok ya, dan pemaparan hasil diskusi itu. Kalau untuk kegiatan pengamatan sudah ibu ambil nilai ya sikap, pemaparan hasil diskusi, nilai keterampilan. Sekarang kalian ya kerja soal ini untuk ibu ambil nilai pengetahuan. Apakah tujuan pembelajaran kita ini tercapai atau tidak? Oke. Silakan masing-masing kerja. Masing-masing ya. Silakan. Silakan kerja. Sudah ya kelompoknya, sudah kerja masing-masing ya. Iya Bu. Ya masing-masing.
Sudah? Oke, itu Ale bangun kumpul pekerjaan teman. Silakan pekerjaan teman Ale. Sudah? Sudah? Sudah semua? Oke. Baik ya. Sudah ya? Oke, sudah lihat dari hasil kerjaan kalian ini hampir seluruhnya bisa mengerjakan, ya toh? Cuma 2 orangnya saja yang masih keliru sedikit, ya. Nanti yang 2 orangnya belum, ya, yang kerjanya masih keliru, nanti semua ibu untuk mengambil soal untuk selesaikan lagi untuk perbaikan nilai. Tapi sebagian besar sudah bisa. Berarti tujuan dari pembelajaran kita ini bisa tercapai. Kalian bisa paham. Oh, berarti menghitung tinggi dari sebuah objek bisa dengan menggunakan konsep ini. Kalau dalam pengalaman atau dalam kehidupan sehari-hari seperti ini. Oke. Yang terakhir, yang berikut kita akan belajar mengenai refleksi kegiatan kita hari ini. Oke. Refleksi nilai bagaimana dengan kegiatan pembelajaran kita hari ini. Ibu bertanya, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan semua? Ya. Mungkin ada yang bilang, ibu saya tidak suka. Sudah. Oke. Yang betul. Apa yang paling kalian suka dari pembelajaran hari ini? Satu orang jawab. Silakan. Perwakilan. Silakan. Yang saya senang dari kegiatan hari ini yaitu bisa mengetahui hal-hal yang kami belum mengetahui, yaitu maupun ketinggian yang tidak bisa dijangkau oleh diri kami. Oke, baik. Itu bagus. Tangan teman. Yang lain mungkin ada pengalaman dalam pembelajaran hari? Ada? Ada? Silakan. Berdiri. Ya. Hal yang menyenangkan dalam kegiatan pembelajaran hari ini yaitu Ya. Apa? dapat bersama dengan teman-teman untuk pergi kelompok kita bisa keluar untuk melakukan sebuah pengamatan objek itu. Baik, tangan untuk teman ya. Kembali ya dari pembelajaran hari ini ya. Mungkin dalam pembelajaran ini ada yang belum kalian pahami? Ya? Ada yang belum kalian pahami? Berarti bisa dipahami semua. Ada hal yang tidak kalian suka ya dalam kegiatan ini? Tidak? Semua suka? Sudah ya? Oke. Yang berikut ya. Untuk pertemuan berikutnya kita akan pelajari tentang perbandingan trigonometri sudut di berbagai kuadran. Tugas kalian untuk pertemuan berikut, silakan catat pembagian kuadrat pada koordinat kartesius. Ada berapakah kuadran pada koordinat kartesius serta kisaran besar sudutnya masing-masing. Itu tugas ya. Oke. Minggu depan kita akan masuk materi yang baru, yaitu perbandingan trigonometri ya pada sudut di berbagai kuadrat ya. Jadi tugasnya silakan catat bagian sudut pada koordinat kartesius serta kisaran besar sudut. Itu ya minggu depan. Terus yang berikut ya, berasa kegiatan proses pembelajaran kita hari ini sudah selesai ya, sudah selesai ya. Meminta salah satu siswa ya untuk
adalah tema kesehatan yang bahwa Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa dalam surga, puji dan syukur kami aturkan kehadiratmu dari pagi tadi hingga siang hari. Sebentar lagi kami akan pulang, lindungilah kami dalam perjalanan pulang kami, agar kami tiba di rumah kami masing-masing dengan selamat. Akhirnya namun kudus kami puji kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Anak. Oke, ambil kata dibacakan. Terima kasih banyak atas kerjasamanya tadi, ya, dengan kerjasama segala kegiatan proyek kita tadi dapat terlaksana dengan baik. Oke, sekarang kita menyiapkan diri untuk pertemuan berikutnya. Oke, bisa ya? Baik, terima kasih.